Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala. Kisah yang berjudul Lebur Sukma. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway serta kirim cerita, bisa hubungi kontak nomor di bawah ini. Sebut nama kalian dan tempat tinggal kalian. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbok Marni baru saja masuk ke dalam kamar membawa 3 cangkir teh hangat di atas nampan. "Kalian minumlah dulu, setelah kita pikirkan apa yang seharusnya dilakukan," ucap Mbok Marni. "Aku tidak menyangka kalau Sengkolo akan datang, sebab sudah aku sediakan sesajen yang biasa digunakan untuk mengalihkan perhatiannya," ucap Pak Kusno. "Sebentar, Kek. Kenapa Ratmi pergi ketika sosok Sengkolo muncul? Dinda pikir dia bisa melawan demit itu," kata Dinda. Selama ini ia selalu membayangkan kalau Ratmi bisa berkelahi dengan Sengkolo. Ternyata justru wanita itu kabur entah kemana. "Dia tidak akan mampu menandingi kemampuan Sengkolo. Ratmi ditanam di rumah ini untuk menyamarkan hawa keberadaan ayahmu," jelas Pak Kusno. Mendengar penjelasan Pak Kusno, Dinda spontan mengusap mukanya. Sesekali dia melihat ke arah Ahmad yang masih terpejam. "Sejak tadi Simbok berpikir bagaimana cara agar bisa memanggil Ratmi tanpa diketahui oleh Sengkolo. Karena aku merasa ada yang aneh," ucap Mbok Marni menerawang. "Maksudnya apa, Bu?" "Kalian tidak sadar saat Ratmi mendatangi Dinda, dia bisa memperingatkan bahwa Sengkolo sedang berada di dalam rumah, yang artinya dia bisa muncul kapan saja tanpa diketahui oleh Sengkolo, kan?" jelas Mbok Marni. Dinda termenung, mencerna kalimat Mbok Marni dan mengingat semua kejadian yang sudah dilalui beberapa malam ini. Dia pun masih mengingat jelas ketika bertemu Ratmi di kamar kakek neneknya. Bagaimana kalau ternyata ada sesuatu yang menghalangi Sengkolo untuk bisa masuk ke dalam kamar Dinda?" tanya Dinda pelan. Pak Kusno dan Mbok Marni menatap Dinda kebingungan. "Benar kan? Dulu Dinda pernah melihat kelopak bunga mawar di kamar ini, yang berarti dia bisa masuk ke sini. Namun semalam saat suara wayangan itu muncul, dia bisa memperingatkanku untuk tidak keluar dari kamar," ucap Dinda bergantian menatap Pak Kusno dan Mbok Marni. "Kenapa? Kalau ide itu tidak masuk akal, bisa kita cari cara lain," kata Dinda sangsi saat melihat Pak Kusno dan Mbok Marni menatapnya aneh. "Ayo kita coba. Aku tidak menemukan ide lainnya. Aku juga merasakan kalau di kamarmu memiliki energi yang sedikit berbeda," ujar Pak Kusno yang langsung beranjak menuju pintu. Melihat suaminya beranjak, lantas Mbok Marni menarik Dinda untuk mengikuti laki-laki tua itu. "Untung kamu cerdas, Din," ucap Mbok Marni sembari berjalan melangkah ke arah pintu. Dinda hanya menanggapi ucapan Mbok Marni dengan senyuman. Pikirannya masih terus terpaku dengan keadaan ayahnya. Semoga memang Ratmi belum pergi dari rumah ini. Baru beberapa langkah mereka berjalan, Pak Kusno tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. "Kenapa, Pak?" tanya Mbok Marni keheranan. "Aku mules, Bu. Sebentar ya," ucapnya sambil berlari ke arah kamar mandi yang ada di dalam kamar Ahmad. "Lagi buru-buru malah sempet-sempetnya mules. Mana kentutnya bau lagi," gerutu Mbok Marni. Mau tidak mau Dinda terkekeh. Selain penuh dengan masalah, ternyata keluarga ini juga penuh dengan gurauan. "Ya namanya orang sakit perut, Mbok," celetuk Dinda. "Iya, Duk. Si Mbok curiga jangan-jangan tadi kakekmu itu juga makan kembang," ucap Mbok Marni. "Iya ya, Mbok. Waduh, kalau begitu kasihan ayah juga, Mbok. Besok pagi kalau sudah bangun, pasti bunganya sudah mekar," ucap Dinda. "Duk,
kamu jangan ketularan mereka. Simbo sudah cukup stres. Kalau ditambah kamu, bisa gila nanti. Ucap Mbok Marni bergidik. Menengahi suaminya dan Ahmad saja sudah cukup menguras tenaga. Bagaimana jika Dinda ikut menjadi seperti mereka? Dinda hanya terkekeh. Meskipun baru sebentar mengenal Mbok Marni, dia bisa merasakan kesabaran wanita ini. Nungguin apa? Ayo, ucap Pak Kusno saat mendapati istrinya dan Dinda kembali duduk di samping Ahmad. Ya nunggu sampean toh Pak. Masa nunggu bunga mekar? Ucap Mbok Marni geram. Lah, lagi buang air kok ditungguin. Kurang kerjaan. Sudah ayo. Lantas mereka bergegas ke kamar Dinda. Sementara Pak Kusno menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan. Dinda dan Mbok Marni menunggu di dalam kamar. Mbok, apa Dinda dan Ayah bisa selamat? Tanya Dinda lirik. Mbok Marni tersenyum dan langsung memeluk Dinda dari samping. Urusan mati itu bukan kehendak jin atau manusia. Mati itu milik Tuhan. Yang penting kita ikhtiar dulu, kata Mbok Marni menenangkan. Tapi Dinda takut, Mbok. Bagaimana kalau tidak ada solusi dari semua masalah ini? Sudah, Simbo juga tidak tahu. Tapi yang Simbo yakini, tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar, asal mau berusaha. Terang Mbok Marni sambil mengusap lengan Dinda. Dinda mengangguk. Beberapa kali dia menghela nafas panjang. Dulu ibu orangnya seperti apa, Mbok? Ajeng. Wah, dia miniatur dari kakekmu. Tingkah polanya lebih mirip laki-laki daripada perempuan. Keberaniannya jauh lebih besar ketimbang ayahmu, ucap Mbok Marni. Dinda tersenyum. Dia membayangkan sosok wanita tomboy dengan laki-laki muda yang sifatnya tidak mau mengalah. Lagi ngomongin apa? Ayo, sekarang kita coba panggil Ratmi, ucap Pak Kusno yang baru saja masuk ke dalam kamar Dinda. Segera mereka bertiga berkumpul di sudut ruangan. Pak Kusno mulai membakar kemenyan dan dupa. Seketika kamar Dinda penuh dengan asap dan bau yang menyengat. Beberapa menit mereka menunggu. Pak Kusno masih duduk bersila. Bibirnya komat-kamit membaca mantra untuk memanggil Ratmi. Brak! Terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Sontak mereka bertiga menatap ke arah sumber suara. Kamar yang awalnya terasa pengap tiba-tiba saja menjadi dingin. Hembusan angin dari jendela terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin jika Dinda belum pernah bertemu dengan Ratmi, dia akan kaget. Namun karena sudah terbiasa dengan kehadirannya, Dinda lebih bisa mengendalikan diri. Ratmi, ucap Dinda saat mendapati sosok itu duduk di pinggir kasurnya. Sosok Ratmi tidak menjawab panggilan Dinda. Ia masih duduk di pinggiran kasur dengan kepala tertunduk ke bawah. Ratmi, ulang Dinda sambil mendekat ke arahnya. Pak Kusno dan Mbok Marni tetap berdiri di tempat. Hanya pandangannya yang terus tertuju pada Dinda. Apa yang kamu inginkan? Tanya Ratmi parau, disertai senandung lirih darinya. Tolong, bagaimana caranya agar bisa lepas dari Sengkolo? Jawab Dinda. Ratmi bergeming, tidak menjawab pertanyaan Dinda. Justru kembali melanjutkan senandungnya yang membuat bulu kuduk berdiri. Dinda yang kebingungan menoleh ke arah Pak Kusno. Ia sengaja memberikan isyarat minta tolong kepada laki-laki tua itu. Melihat tatapan Dinda, Pak Kusno segera mendekati Ratmi. Apa pengenmu? Tanya Pak Kusno. Ratmi menghentikan senandungnya. Perlahan dia mendongak ke arah Pak Kusno. Dinda mundur beberapa langkah saat melihat ekspresi wajah Ratmi dengan jelas. Dinda memberanikan diri untuk menatap bola mata berwarna putih itu. Seketika jantungnya berdebar kencang, seakan-akan ada sesuatu yang mengerikan di dalam sana. Ratmi, tolong, kasih tahu bagaimana caranya bisa lepas dari demit itu, tegas Pak Kusno. Ratmi masih menatap Pak Kusno. Perlahan seringainya mengembang, membuat Dinda memejamkan mata. Ia tahu persis bagaimana raut wajah Ratmi saat menyeringai. Tidak ada, janji tetap janji. Kecuali kamu membakar demit itu. Tapi jika itu terjadi, nyawamu yang jadi taruhannya, jawab Ratmi. Pak Kusno menghela nafas. Matanya menatap lurus ke arah Ratmi. Bagaimana caranya? Tanya Pak Kusno. Lembah Pati. Di sana kamu akan tahu caranya membakar demit itu. Jelas Ratmi yang seketika
menghilang. Setelah kepergian Ratmi, suasana tidak kunjung berubah. Dinda masih belum menemukan cara untuk menghadapi Sengkolo. Lembah Pati? Tanya Dinda memastikan. Iya Din, tempat di mana keluarga ini bersekutu dengan Sengkolo bermula, ucap Pak Kusno. Dinda mencoba mengingat sesuatu. Bukannya dulu Eyang juga meminta Pak Kusno untuk membantunya ke Lembah Pati? Tanya Dinda. Benar, dan tidak ada yang kami dapatkan selain membawa Ratmi ke rumah ini. Karena? Dinda bertanya penasaran. Otaknya bekerja keras mencoba menggabungkan seluruh kepingan peristiwa yang ia alami. Karena Sukmaji bersikeras mempertahankan Ahmad. Sudah kubilang, perjanjian yang dilakukan oleh leluhurmu dengan Sengkolo sudah menjadi ikatan darah. Tidak akan mudah untuk melepaskannya, jawab Pak Kusno marah. Tapi jika memang Sengkolo bisa dibelenggu dalam cermin, seharusnya hal itu juga bisa dilakukan untuk kedua kalinya kan? Tidak semudah itu, Nduk. Nyatanya sekarang harus ada harga yang dibayarkan. Apa kamu pikir kematian Ajeng dan kedua eyangmu itu kematian biasa? Timbal Mbok Marni. Maksudnya? Tanya Dinda tidak mengerti. Mbok Marni berjalan mendekati Dinda, kemudian menggenggam jemari tangan cucu perempuannya itu. Ajeng, Sukmaji dan istrinya meninggal demi menyelamatkan kalian berdua. Semua ritual yang digunakan untuk menghalau Sengkolo selalu disertai imbalan yang dipertaruhkan, ucap Mbok Marni. Dinda menghela nafas panjang. Dia melepaskan tangan Mbok Marni dan berjalan menuju jendela kamarnya. Dipandanginya temara malam berselimutkan kabut. Matanya terpejam, memikirkan semua ucapan Mbok Marni. Di mana Lembah Pati ini berada? Tanya Dinda menatap Pak Kusno. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, Din. Tapi setelah kamu tahu atau bahkan sudah ada di sana, apa yang akan kau lakukan? Tanya Pak Kusno. Dinda bergeming. Semua yang dikatakan kakeknya benar. Apa yang akan dia lakukan saat sudah sampai di Lembah Pati? Bahkan dia pun tidak mengetahui apa sejatinya Lembah Pati tersebut. Jangan gegabah. Aku pernah ke sana dengan Sukmaji. Itu bukan tempat rekreasi yang nyaman untuk kau kunjungi. Sengkolo hanya salah satu dari mereka. Masih banyak sosok lelembut yang jauh lebih ganas dari Sengkolo, ujar Pak Kusno menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan, kek? Tanya Dinda kembali. Pikirannya buntu. Apa yang ia hadapi saat ini benar-benar jauh dari jangkauan pemikirannya sebagai manusia. Biar aku yang pergi ke sana, jawab Pak Kusno datar. Tapi Pak, kata Mbok Marni penuh keraguan. Dia masih ingat bagaimana keadaan Pak Kusno saat kembali dari Lembah Pati. Sudah Bu, doakan saja semua baik-baik saja. Jauh lebih baik aku yang pergi daripada salah satu dari kalian, kata Pak Kusno tegas. Krak. Terdengar suara pintu yang dibuka dengan pelan. Sontak mereka bertiga menoleh ke arah sumber suara. Pelan tapi pasti, mereka melihat kepala Ahmad melongok dari luar. Wajahnya tersenyum memperlihatkan giginya. Ayah, kata Dinda yang langsung berusaha untuk berjalan mendekati Ahmad. Namun langkahnya dihentikan oleh Pak Kusno. Din, ayahmu lumpuh. Tidak mungkin dia bisa berjalan keluar dari kamarnya, ucap Pak Kusno sambil menahan Dinda. Dinda tersadar. Dia kembali menatap ke arah pintu. Dilihatnya Ahmad masih tersenyum menyeringai. Beberapa saat mereka saling menatap satu sama lain. Brak. Dinda terlonjak. Dia tidak menyadari kalau Pak Kusno sudah ada di dekat pintu dan langsung membantingnya tertutup. Dok, dok, dok. Din, buka pintunya. Kenapa dikunci? Terdengar Ahmad yang terus saja menggedor pintu kamar Dinda. Dinda kira Sengkolo sudah keluar dari tubuh ayah, kata Dinda histeris, menatap Pak Kusno dan Mbok Marni bergantian. Sudah Din, tenangkan dirimu, ucap Mbok Marni. Bagaimana ini Pak? Lanjut Mbok Marni menatap Pak Kusno meminta jawaban. Malam ini, jangan ada yang keluar dari kamar. Biarkan saja Ahmad melakukan apapun yang dia suka. Aku khawatir kalau Sengkono berniat melukai kita semua menggunakan tubuh Ahmad, jawab Pak Kusno. Mbok, kata Dinda, namun kalimatnya tenggelam oleh suara teriakan Ahmad. Din, buka, kamu jangan percaya dengan dua orang itu, teriak Ahmad sambil menggedor pintu kamar Dinda. Dok, dok, dok.
Suara benturan yang ditimbulkan oleh Ahmad semakin keras. "Duk, bukan Duk, tolong ayah, bukan Duk." Seketika suara Ahmad menjadi sendu. Namun Pak Kusno berkeras tidak akan membiarkan Dinda keluar kamar. "Dia bukan anakmu," teriak Pak Kusno dari dalam kamar, yang membuat Mbok Marni dan Dinda keheranan. "Pak, kamu itu kenapa lu?" tanya Mbok Marni kebingungan. "Aku jengkel, Bu," jawab Pak Kusno. "Ya kamu itu aneh, sudah tahu itu bukan Ahmad, masih juga kesal," kata Mbok Marni sambil menggeleng. Sedangkan Dinda hanya bisa menghela nafas dan berjalan ke ranjangnya. Cukup lama teriakan Ahmad terdengar dari depan kamar. Suara yang awalnya hanya gedoran dan panggilan kepada Dinda semakin lama menjadi tidak terkendali. "Aku tunggu malam Selasa Kliwon, bapaknya jadi peliharaanku, anaknya jadi istriku," teriakan Ahmad yang mengancam dari luar kamar. Dinda hanya bisa meringkuk ketakutan. Malam ini saja dia sudah dihadapkan dengan sosok mengerikan. Bagaimana esok saat Pak Kusno sudah pergi ke Lembah Pati? Pagi menjelang, Dinda masih ada di bawah selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Semalaman mereka tidak bisa tidur. Pintu kamar Dinda tidak henti digedor oleh Ahmad dan teriakan yang mengerikan menyertainya. Dinda mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba mengumpulkan seluruh kesadarannya. Kemudian dia bangkit tanpa peduli dengan kepalanya yang masih terasa pening. Dia mengedarkan pandangan, tidak mendapati Pak Kusno dan Mbok Marni di kamarnya. Bahkan sesajen yang kemarin mereka gunakan untuk memanggil Ratmi juga sudah bersih tidak tersisa. Segera Dinda kembali merebahkan tubuhnya, menatap ke langit-langit kamar, mengingat-ingat setiap kejadian yang selama ini telah ia alami. Rasanya tidak ingin beranjak dari tempat tidur yang nyaman ini, bercengkrama dengan orang-orang terkasih atau dengan Adit yang selalu mampu membuatnya tertawa lepas. Kini semua terasa amat jauh. Sudah beberapa hari ini dia memang sengaja tidak menghidupkan ponselnya. Dia bertekad permasalahan ini harus sudah selesai sebelum bertemu kembali dengan Adit. Bukan tanpa alasan. Dia hanya tidak ingin orang-orang di sekelilingnya berkorban lebih banyak. Tidak ingin lagi siapapun terseret dalam lingkaran permasalahannya, termasuk Adit. "Kenapa jadi sepelik ini?" ucap Dinda mengusap wajahnya dengan kasar. Teringat bahwa Pak Kusno akan pergi ke Lembah Pati, Dinda segera beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. 15 menit kemudian dia menuju dapur, namun tidak ia dapati Mbok Marni di sana. Saat melongok ke dalam kamar Ahmad pun, dia tidak mendapati siapapun. Dinda bergidik ngeri, takut jika semua orang sudah pergi meninggalkannya seorang diri di rumah ini. Dia segera beranjak ke belakang rumah menuju pavilion. "Tok tok tok, Mbok Marni," panggil Dinda sambil terus mengetuk pintu pavilion. Cukup lama ia mengetuk, sepertinya tidak ada seorang pun di sana. Dinda mengedarkan pandangannya, seketika rasa takut menjalari dirinya. Padahal mentari sudah bersinar terang. "Din," seru seseorang dari kejauhan. Sontak Dinda menoleh ke arah sumber suara. Hatinya terasa lega saat melihat Mbok Marni menenteng tas belanja yang berisi sayur mayur. "Mbok, kirain Dinda ditinggal sendirian di sini," kata Dinda sedikit merajuk. "Ya ndak mungkin Tondo, masa si Mbok ninggalin cucu satu-satunya. Tadi si Mbok keluar sebentar, belanja sayuran untuk beberapa hari ke depan. Kalau kakekmu sudah pergi sejak subuh tadi," jelas Mbok Marni. "Pergi kemana?" "Loh ya ke Lembah Pati toh Cak Ayu," ujar Mbok Marni. Dinda hampir lupa dengan keputusan yang sudah mereka buat semalam karena kepanikan yang ia rasakan baru saja. Bahkan Dinda juga sama sekali tidak ingat dengan keadaan ayahnya yang saat ini masih belum dia ketahui. "Kondisi ayah gimana Mbok?" tanya Dinda penasaran. "Tadi sebelum pergi, Pak Kusno mencoba untuk melihat keadaan di luar. Tidak ada siapapun. Lalu mencoba melihat ke dalam kamar Ahmad. Tidak ada juga. Tidak lama terdengar keras suara bantingan pintu. Ternyata demit itu membawa Ahmad ke kamar Sukmaji." Jelas Mbok Marni mengiring Dinda menuju dapur. Dinda diam, perlahan duduk di kursi dapur. Beberapa kali ia menghela nafas dalam-dalam, seakan sedang meratapi sesuatu. "Bagaimana kalau kejadian semalam terulang lagi, Mbok?" tanya Dinda saat Mbok Marni meletakkan secangkir teh di depannya. "Itu juga yang si Mbok pikirkan. Mau tidak mau kita harus meminta tolong Pak Hamdan. Awalnya kakekmu tidak setuju, tapi tidak mungkin kita berdua ada di sini
sedangkan dia masih berada di Lembah Pati, yang mungkin saja membutuhkan waktu dalam beberapa hari. Jelas Mbok Marni. Dinda mengangguk setuju. Kejadian semalam benar-benar membuat dirinya sadar jika bahaya memang sedang mengincarnya saat ini. Ya sudah, nanti biar Dinda bilang sama Pak Hamdan. Sekarang si Mbok mau menemani Dinda melihat kondisi ayah. Tanya Dinda. Dia masih merasa takut untuk bertemu dengan Ahmad. Takut jika sosok Sengkolo masih ada di dalam tubuh ayahnya. Din, kakekmu berpesan untuk tidak memberitahu Ahmad apa yang sudah terjadi semalam, kata Mbok Marni ketika berjalan ke kamar Sukmaji. Dinda menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Mbok Marni. Kenapa, Mbok? Tanya Dinda penasaran. Pak Kusno takut kalau ternyata Sengkolo masih ada di dalam tubuh ayahmu. Jauh lebih baik jika apa yang sedang kita lakukan tidak diketahui Ahmad. Jelas Mbok Marni. Dinda merasa ada yang janggal. Sejenak dia merasa tidak setuju dengan keputusan tersebut. Apa dengan tidak memberitahu Ahmad juga membuat Sengkolo tidak tahu dengan rencana yang akan atau sedang mereka lakukan. Sekali lagi Dinda hanya mengangguk, kemudian meraih tangan Mbok Marni dan segera berjalan ke kamar Sukmaji. Pintu kamar itu tertutup rapat. Mereka tidak serta-merta masuk. Mbok, kalau ayah masih kesurupan, kita langsung lari ya, Mbok, ajak Dinda. Enggak, kita pukul kepalanya sekuat tenaga, Nduk. Mbok punya dendam ya sama ayah, balas Dinda yang kini menatap neneknya keheranan. Ya sedikit, tapi maksudnya kalau nanti dia meracau atau ngamuk dan kita tidak sempat lari, kan lebih baik dia pingsan seharian toh, Din, jawab Mbok Marni lugas. Ya kalau cuma pingsan, kalau langsung mati gimana, Mbok? Bukannya berakhir bahagia, justru masuk penjara, kata Dinda. Dinda segera membuka pintu kamar Sukmaji. Sekilas pandangannya tertuju ke cermin tua yang ada di sudut ruangan. Akhirnya, ucap Ahmad yang membuat Dinda dan Mbok Marni melompat karena kaget. Kenapa saya bisa di sini, Bu? Tanya Ahmad. Seingat saya semalam kita masih ada di taman belakang. Lanjut Ahmad mencoba mencari jawaban dari kedua wanita itu. Kamu pingsan, Mat. Waktu Ratmi mendekat ke arahmu, mungkin karena shock atau kaget, terus kamu mengigau, kangen sama Sukmaji. Ya, karena terus merengek, akhirnya Pak Kusno membawamu kemari. Jelas Bu Marni. Dinda sedikit tersenyum mendengar perkataan neneknya. Pintar sekali dia membuat cerita bohong seperti itu. Apalagi soal Ahmad yang pingsan karena kaget melihat Ratmi. Pingsan saat melihat Ratmi? Apa betul? Sepertinya wajah Ratmi tidak seseram itu. Ahmad mencoba membela diri. Tidak percaya, Tomat. Tanya aja anakmu ini. Kalau takut ya takut saja. Sekarang sudah pagi, ya pasti sok berani. Tukas Mbok Marni, berupaya membuat kebohongannya terlihat nyata. Benar, Nduk, ayah pingsan? Tanya Ahmad mendelik pada Dinda. Iya, semalam ayah pingsan, jadi dibawa Pak Kusno ke sini. Jelas Dinda. Sejenak Ahmad menganggukkan kepalanya. Dinda mengira Ahmad masih akan menanyakan tentang cerita bohong dari Mbok Marni. Ternyata ayahnya sudah percaya. Bu, tolong panggilkan Pak Kusno ya, pinta Ahmad. Mbok Marni yang tahu maksud Ahmad segera menawarkan diri untuk membantunya bersih-bersih. Namun seketika ditolak mentah-mentah oleh Ahmad. Memangnya Pak Kusno kemana? Tanya Ahmad. Pulang ke kampung, Mat. Tadi pagi dapat kabar kalau saudaranya ada yang meninggal, jawab Mbok Marni. Terlihat dahi Ahmad berkerut. Tumben, Bu. Saudara yang mana? Tanya Ahmad penasaran. Setidaknya dia juga tahu. Sudah, nanti saja ngobrolnya. Kalau ayah tidak mau dibantu Mbok Marni atau Dinda, biar Dinda panggilkan Pak Hamdan ya, potong Dinda. Pagi itu akhirnya mereka meminta Hamdan untuk datang ke rumah Sukmaji. Pak Hamdan, ada waktu sebentar, tanya Dinda saat mendapati Pak Hamdan tengah membuat kopi di dapur. Pak Hamdan mengangguk. Ada apa, Din? Bisa minta tolong untuk beberapa hari ke depan. Apa Pak Hamdan bisa menginap di sini? Tanya Dinda. Ada apa memangnya? Tanya Hamdan sembari meletakkan cangkir kopinya. Dinda menghela nafas mempertimbangkan semuanya. Apakah bijak memberitahu Pak Hamdan tentang apa yang terjadi di rumah ini? Ayah semalam kesurupan. Hamdan melihat Dinda dengan seksama. Ia tidak mau memotong ucapan putri dari sahabatnya itu. Kesurupan? Maksudmu ada jin yang masuk ke tubuh Ahmad? Tanya Hamdan setelah Dinda bergeming. Dinda mengangguk. Ayah kesurupan sosok yang menjadi peliharaan keluarga ini. Hamdan terperajat.
Seketika mengamati sekitarnya, seolah memastikan memang sedang ada yang tidak beres di rumah ini. "Jangan bercanda kamu," ucap Pak Hamdan. Dinda menghela nafas. "Serius Pak, sekarang mungkinkah orang yang lumpuh mendadak bisa berjalan dan meminta dirinya sendiri dijadikan tumbal di malam Selasa Kliwon?" Tanpa disadari Hamdan menyandarkan punggungnya, pelipisnya terasa pening. "Pak Kusno kemana?" tanya Hamdan setelah beberapa saat. Dia tahu masalah yang sedang menimpa keluarga Sukmaji, namun ia tidak menyangka jika sosok demit itu akan muncul kembali. "Lembah Pati, Pak Kusno sedang mencari cara untuk menghentikan makhluk itu," jawab Dinda. "Lembah Pati? Serius kamu, Din? Pak Kusno pergi ke sana?" tanya Hamdan tidak percaya dengan ucapan Dinda. Dinda mengangguk berulang kali, menunjukkan kalau apa yang diucapkan olehnya itu benar. "Lembah Pati bukan tempat sembarangan. Di sanalah keluarga Sukmaji memulai semuanya. Kenapa kalian tidak memberitahuku sejak kemarin?" ucap Hamdan. "Saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu, Pak. Niat saya untuk mencari tahu alasan mereka membuang saya di panti asuhan. Tapi ternyata ada kebenaran yang jauh lebih buruk yang saya ketahui. Saya pun tidak menyangka keluarga ini bisa bersekutu dengan iblis," ucap Dinda dengan nada tinggi. Entah kenapa dia bisa sekesal ini. Mungkin jika Hamdan tidak datang waktu itu, dia masih bisa menjalani kehidupannya yang normal. "Apa yang terjadi semalam?" tanya Hamdan menurunkan emosinya. "Ayah kesurupan, mendadak bisa berjalan dan menggedor-gedor pintu kamar Dinda sampai subuh," jelas Dinda. Hamdan mengernyitkan dahi. "Aku tahu tentang ritual yang sudah dilakukan Pak Kusno dan Pak Sukmaji atas dirimu. Seharusnya dia tidak mencarimu kan, dan tetap ada di kamar Ahmad," ucap Hamdan. Dinda menatap bola mata laki-laki di depannya. Dia lupa kalau selama ini Hamdan juga mengetahui tentang ritual rebur sukma yang dilakukan demi melindunginya. Tidak ada yang berbahaya dari demit wanita itu. Justru peliharaan yang asli baru saja muncul, dan dialah yang menguasai tubuh ayah semalam, jelas Dinda. "Maksudnya?" tanya Hamdan kebingungan. Dinda menceritakan tentang semua yang sudah dialaminya sejak pertama dia datang ke rumah ini sampai kejadian semalam. "Serius kamu, Din?" tanya Hamdan tidak percaya. "Sekarang Pak Hamdan tahu kan nyawa siapa saja yang dia incar. Untuk itulah kakek pergi ke Lembah Pati." "Baik, saya mengerti. Selama Pak Kusno pergi biar saya yang menjaga kalian," kata Pak Hamdan beranjak dari tempat duduknya. "Pak," panggil Dinda. "Kenapa, Din?" tanya Hamdan menghentikan langkahnya dan menengok ke arah Dinda. "Tolong jangan beritahu ayah ya," pinta Dinda. Seolah mengerti alasan Dinda, Hamdan hanya mengangguk dan menuju kamar Ahmad. Seharian ini Dinda begitu khawatir. Pikirannya bercabang antara keselamatan mereka yang ada di rumah dan Pak Kusno yang sekarang entah bagaimana kondisinya. "Pak Kusno belum ngasih kabar, Mbok?" tanya Dinda. "Belum, Din. Mungkin sekarang masih perjalanan. Setahu Simbo, butuh waktu 7-9 jam untuk sampai di tempat itu," jawab Mbok Marni. Dinda mengangguk, namun jelas sekali Mbok Marni melihat kalau cucu perempuannya itu khawatir. "Kamu sudah memberitahu Hamdan?" tanya Mbok Marni. "Sudah, Mbok, tapi Dinda tidak memberitahu kalau Sengkolo tidak bisa masuk ke kamar Dinda," ucap Dinda lirih. "Kenapa?" tanya Mbok Marni penasaran. Dinda menggeleng. "Tidak, Dinda tidak mau tidur sekamar dengan orang yang bahkan belum Dinda kenal sepenuhnya. Masih banyak hal aneh yang bisa terjadi di rumah ini," ucap Dinda pelan, menengok ke arah pintu. "Kamu curiga Hamdan melakukan sesuatu?" ucap Mbok Marni tidak kalah pelan. Ia mengangguk. "Dinda cuma merasa ada yang aneh dengan semua ini. Jauh lebih baik kita tetap waspadakan, Mbok," timbal Dinda. "Benar, apalagi seperti sekarang saat kakekmu tidak berada di rumah," ucap Mbok Marni. Setelah perbincangan singkat dengan Mbok Marni, Dinda menuju kamar Ahmad. Namun saat berada di depan pintu, dia mengurungkan niat untuk masuk ke dalam. "Harusnya bukan seperti ini. Kamu tahu kan resikonya. Aku tidak ingin kehilangan anakku," ucap Ahmad. "Maaf, aku tidak menyangka kalau sosok wanita itu yang menjaga kalian," kata Hamdan. Dinda mencoba terus mendengar percakapan ayahnya dan Pak Hamdan. Sampai-sampai dia harus menempelkan telinganya ke pintu kamar. "Aku juga baru tahu dari Pak Kusno. Dan bodohnya,
Justru kita berusaha mengusir wanita itu, ucap Ahmad. Jantung Dinda berdetak lebih keras. Dia benar-benar tidak menyangka kalau ayahnya juga suka bermain hal gaib seperti ini. Kita cari cara lain, Mat. Siang ini aku akan coba pergi ke rumah Mbak Wiryo, ucap Hamdan. Dinda segera pergi dari depan kamar ayahnya ketika mendengar langkah kaki yang mendekati pintu. Dalam kepanikannya, tanpa sadar Dinda justru masuk ke dalam kamar kakeknya. Beberapa kali dia memandang ke arah cermin tua yang ada di sudut ruangan. Kini sudah tidak ada lagi sesajen yang ditaruh di bawah cermin itu. Namun Dinda masih bisa mencium aroma dupa dan kemenyan dari dalam kamar itu. Dinda memandangi cermin itu, seolah terhipnotis. Dengan langkah pelan ia terus mendekat ke arah cermin. Dilihatnya bayangan dirinya lekat-lekat, senyumnya mereka. Dia benar-benar merasa memiliki wajah yang cantik. Hingga tiba-tiba dia melihat ada sebuah tangan hitam dengan kuku panjang bergerak pelan dari samping menuju pundaknya. Seolah tangan itu ingin memeluknya, sontak Dinda menengok ke belakang. Ia tidak dapati siapapun. Saat kembali melihat ke arah cermin, seketika dia paham bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dinda melangkah perlahan. Tangan yang ada di cermin masih terlihat, namun di alam nyata tidak ada siapapun di kamar itu selain dirinya. Dinda terus melangkah menjauhi cermin. Bulu kuduknya sudah meremang hebat. Aroma dupa dan kemenyan juga semakin menyengat. Dinda terperajat. Dia menoleh ke arah kamar mandi. Jelas sekali terdengar suara tawa dari arah tersebut. Tapi nyalinya menciut. Dia tidak berani melihat siapa yang tengah menertawainya. Pikirannya benar-benar kacau. Bagaimana mungkin mereka bisa berinteraksi sekuat itu di siang bolong seperti ini? Brak! Pintu kamar tiba-tiba saja tertutup dengan kencang. Dinda yang kaget panik langsung berlari mencoba untuk membuka pintu itu. Namun sia-sia. Seolah ada orang yang mengganjal dari arah berlawanan. Pintu tersebut bergeming tidak mau terbuka. Sebentar lagi, kamu akan jadi satu denganku, anak cantik. Aku tunggu kamu menjadi istriku. Terdengar suara laki-laki yang menggema di kamar itu. Dinda hanya menggelengkan kepalanya. Air matanya juga sudah mulai membasahi pipinya. Mbok, Pak Hamdan, tolong! Teriak Dinda sambil terus menggedor pintu kamar. Ketakutannya bertambah entah dari mana aroma itu berasal. Namun yang dia tahu, sosok Sengkolo sedang berada di dekatnya. Aroma bunga mawar yang sangat pekat mulai menyeruak indera penciumannya. Dinda terus menggedor pintu kamar, bahkan sesekali dia menendangnya. Namun tidak ada kerusakan sama sekali. Dinda meringkuk, telapak tangannya ia tengkupkan di kedua telinganya. Suara laki-laki asing itu terus saja memenuhi kepalanya. Keluar! Terdengar suara wanita yang menyuruhnya keluar. Keluar! Ucap wanita itu lagi. Namun Dinda masih bergeming. Keluar! Teriak suara wanita lantang. Dinda tersadar. Ia mendongakkan kepalanya dan membuka pintu kamar kakeknya dengan tergesa. Beruntung pintu itu bisa terbuka. Dia segera keluar. Saat melangkah keluar itulah Dinda menyadari ada sosok wanita yang berdiri tidak jauh dari ranjang milik kakeknya. Ratmi! Ucap Dinda lirih dan langsung membanting pintu kamar Sukmaji dan segera berlari menuju dapur. Din, kamu kenapa? Tanya Mbok Marni yang mendapati Dinda terlihat kacau. Dinda hanya menggeleng. Dia masih merasa shock dengan kejadian yang baru saja dia alami. Mbok Marni yang paham segera menuntun cucunya masuk ke dalam kamarnya. Istirahat, biar si Mbok buatkan minum. Ucap Mbok Marni melangkah pergi. Dinda termenung, beberapa kali menggelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha meyakinkan kalau semua ini bukan mimpi. Astaga, kenapa jadi kacau seperti ini? Ucap Dinda meratapi nasibnya. Bahkan dia mulai rindu dengan kehidupannya sebelum bertemu dengan Ahmad dan yang lainnya. Cukup lama Dinda melamun, bahkan dia tidak menyadari kedatangan Mbok Marni. Din, apa yang terjadi? Tanya Mbok Marni. Mbok, Dinda takut. Dinda takut semua ancaman yang dilontarkan demit itu benar-benar terjadi. Mbok Marni mendekati Dinda dan segera memeluknya. Ingat, Nduk, Simbo sudah pernah bilang kalau hidup dan mati seseorang itu hanya milik Tuhan. Ucap Mbok Marni. Iya, Dinda tahu. Tapi kalau setiap hari mendapat teror seperti ini, juga rasanya Dinda tidak akan kuat, Mbok. Kata Dinda mulai menangis. Kita bertahan sampai kakekmu pulang dari tempat itu. Baru saja dia mengabari kalau sudah sampai di desa yang dimaksudkan. Berdoalah, semoga semua baik-baik saja. Ucap Mbok Marni. Dinda beberapa kali menghela nafas panjang.
mencoba menguatkan dirinya. Dengan adanya kejadian siang ini, dia semakin yakin kalau teror dari Sengkolo masih akan berlanjut. "Din, bangun, sudah ditunggu yang lain, makan dulu," kata Mbok Marni mencoba membangunkan Dinda. Dinda menggeliat, badannya terasa begitu pegal. "Jam berapa ini, Mbok?" tanya Dinda tidak jelas. "Sudah hampir jam 8 malam, Din. Buruan, sudah ditunggu ayahmu itu," kata Mbok Marni. Dinda bangkit dari tempat tidurnya, tidak menyangka bisa tidur selama itu. Padahal tadi dia hanya berniat merebahkan tubuhnya sejenak. 10 menit, Mbok, Dinda mandi sebentar," ucap Dinda menuju kamar mandi. Mbok Marni yang melihatnya hanya menggelengkan kepala. "Nah, akhirnya Tuan Putri sudah bangun," ucap Pak Hamdan dan melihat Dinda memasuki ruang makan. "Duduk sini," ucap Ahmad tersenyum. Dinda berhenti mengamati wajah ayahnya. Entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Senyum itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Dinda mengangguk, segera ia duduk di samping Ahmad. "Ayah pakai parfum," ucap Dinda saat mendapati tubuh ayahnya yang berbau bunga yang cukup menyengat. Hamdan dan Mbok Marni seketika menoleh ke arah Dinda. "Parfum? Enggak, ayah sudah lama tidak pernah pakai parfum," ucap Ahmad mencoba mencium kedua lengannya bergantian. "Sejak kapan kamu pakai parfum, Mat?" timpal Hamdan yang juga mencoba mengenduskan hidungnya di sekitar tubuh Ahmad. "Memang kamu nyium bau apa, Duk?" tanya Ahmad memandang Dinda. Dinda menggeleng, bibirnya tersenyum. "Ternyata itu parfum punya Dinda," kata Dinda nyengir. Namun dia menatap Mbok Marni penuh makna. "Aneh kamu, Din," ucap Pak Hamdan yang mulai mengambil makanan yang disediakan Mbok Marni. "Malam ini saya tidur di sini ya, Mbok. Bisa minta tolong disiapkan kamar," ucap Hamdan sambil mengunyah makanan. "Ngapain? Mending pulang aja, Dan," timpal Ahmad yang langsung menolehkan kepalanya kepada Hamdan. "Kan Pak Kusno sedang pergi. Jauh lebih baik ada laki-laki yang menjaga tempat ini kan. Kecuali kalau kamu sudah bisa jalan sendiri, Mat," jawab Hamdan enteng. "Terserah kamulah. Nanti malam kamu tidur di kamar bapak aja ya, Din," pinta Ahmad. Klek. Seketika Dinda tersentak. Tidak menyangka kalau sang ayah memintanya untuk tidur di kamarnya. "Tapi ya, malam ini Dinda mau tidur sama saya. Kamu juga sudah besar. Jangan minta aneh-aneh," ucap Mbok Marni tegas. Memangnya kenapa? Dinda juga anakku. Tidur bareng juga tidak masalah kan?" "Ya kalau umur Dinda masih balita, tidak masalah. Sekarang dia sudah 20 tahun. Di luar sana tidak ada orang tua yang mengajak anak perempuannya tidur bersama. Terlebih dia seorang laki-laki," ucap Mbok Marni lantang. Ahmad kebingungan. "Memangnya ada aturan begitu ya, Dan?" tanya Ahmad kepada Hamdan. "Normalnya sih seperti itu. Kalau kamu kan tidak normal sejak dulu," cemooh Hamdan. "Kalau aku tidak normal, tidak mungkin Ajeng bisa punya anak," kata Ahmad dengan suara meninggi. "Bukan anumu yang tidak normal, tapi kepalamu yang tidak normal. Di mana ada orang tua sudah bangkotan minta sama anak gadisnya untuk tidur bersama," ucap Hamdan. Dinda dan Mbok Marni hanya diam dan menggeleng. Mereka paham kedua manusia ini akan terus mencecar satu sama lain. "Loh, mau kemana, Mbok?" tanya Pak Hamdan saat Mbok Marni beranjak dari kursinya. "Nyiapin kamar untuk kamu," ucap Mbok Marni sebal. "Dinda ikut, Mbok," kata Dinda yang juga jengah mendengar keributan yang ditimbulkan oleh ayahnya dan Pak Hamdan. "Emang sudah selesai makanya?" tanya Ahmad. "Udah dari tadi, makanya jangan berantem terus, sampai ruang makan saja jadi bising," ucap Dinda langsung beranjak dan mengikuti Mbok Marni ke arah kamar tamu. "Mbok, sepertinya makhluk itu masih ada di dekat ayah," ucap Dinda lirih menatap ke arah ruang makan. "Karena bau yang kamu cium tadi?" tanya Mbok Marni. Dinda mengangguk. Dia sengaja mengejar Mbok Marni agar bisa membicarakan hal ini. "Malam ini kamu tidur sama si Mbok. Biar saja nanti Hamdan tidur di kamar tamu," ucap Mbok Marni sebal. Dinda mengerutkan dahinya. "Kenapa memangnya, Mbok?" tanya Dinda saat mendapati nada bicara Mbok Marni terlihat sebal. "Gak apa-apa, Din. Bukan si Mbok tidak suka sama Hamdan, tapi laki-laki itu kadang suka menghasut ayahmu. Lihat saja nanti, pasti ada kejadian yang tidak enak," ucap Mbok Marni. "Maksudnya?" tanya Dinda penasaran.
Dia dulu yang mengusulkan kepada Ahmad untuk menghancurkan cermin yang ada di kamar Sukmaji. Untung saja Pak Kusno dan Pak Sukmaji berhasil menghalau Ahmad. Kalau tidak, nyawa kamu pasti sudah tidak tertolong, ucap Mbok Marni. Dinda tidak terlalu kenal dengan Pak Hamdan, tapi memang terlihat orangnya sok tahu sih, ucap Dinda terbawa suasana. Benar kan? Simbo juga sering kesal dan heran. Kok bisa Ahmad berteman dengan manusia seperti itu? Geram Mbok Marni. Ya, Mbok Marni dan Dinda tersentak bersamaan. Mereka mendengar suara piring yang dibanting dengan kuat. Kenapa itu, Mbok? Tanya Dinda khawatir jika ayahnya dan Pak Hamdan berkelahi di dapur. Nggak tahu, kata Mbok Marni yang langsung menggandeng tangan Dinda. Perlahan mereka berjalan ke arah dapur. Gila kamu, Mat, teriak Hamdan. Dinda mengencangkan pegangannya. Firasat buruk tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya. Mbok, kata Dinda pelan. Mbok Marni hanya menggeleng dan menempelkan telunjuknya ke bibir. Dinda menurut. Mereka terus berjalan ke arah dapur. Mat, sadar, gila kamu, teriak Hamdan yang sudah terduduk di lantai. Apa? Aku cuma ingin menagih janjiku, tapi malah kamu usir, ucap Ahmad. Seketika Dinda merinding hebat. Kekhawatiran benar-benar terjadi. Sosok Sengkolo kembali merasuki Ahmad. Dinda mencoba mengintip ke arah dapur agar pandangannya bisa lebih jelas. Dinda mendapati Pak Hamdan sudah terduduk di lantai. Darah segar mengalir dari lengan kanannya. Siapa kamu? Tanya Hamdan keras. Ahmad tidak menjawab. Dia terus mendekat ke arah Hamdan. Kalau tidak ingin mati, tidak usah ikut-ikut, ucap Ahmad yang langsung berbalik. Buru-buru Dinda menarik kepalanya ke belakang. Kepanikan melanda batinnya. Sebentar lagi pasti ayahnya akan melewati ruang di mana Mbok Marni dan dirinya berada. Mbok, ayo, ucap Dinda panik. Namun seperti terkena sirup, Mbok Marni pun diam mematung. Kepalanya terus menggeleng. Suara langkah Ahmad semakin mendekat. Hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai di tempatnya berdiri. Ahmad melihat Dinda dan Mbok Marni berdiri di pojokan ruangan. Tanpa sepatah kata pun, dia hanya tersenyum. Kemudian berjalan menuju kamar Sukmaji. Dinda menghela nafas lega dan menarik Mbok Marni menuju tempat Pak Hamdan. Pak, bagaimana keadaan Bapak? Tanya Dinda pada Pak Hamdan. Pak Hamdan mengerang. Ahmad sudah gila, tiba-tiba saja dia mau membunuhku, ucap Hamdan menahan rasa sakit. Mbok Marni yang tersadar langsung berdiri mengambil perlengkapan obat yang ada di rumah itu. Itulah yang saya ceritakan tadi pagi. Itu bukan ayah. Dia sedang dirasuki sosok yang menjadi ingon-ingon keluarga ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Hamdan penasaran. Dinda menghela nafas sekali lagi. Ayah sedang lumpuh, Pak. Bagaimana dia bisa berjalan dengan normal? Tanya Dinda tidak sabaran. Seketika Hamdan baru menyadari ada yang tidak beres dengan kelakuan Ahmad. Lebih baik Bapak pulang malam ini. Saya dan Mbok Marni akan aman. Tapi kalau Bapak masih di sini, saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi nanti malam, ucap Dinda sambil terus menoleh ke arah pintu dapur. Tapi bagaimana kalau Ahmad mengamuk lagi? Bisa jadi dia tidak sadar dengan apa yang sedang dilakukan, ujar Pak Hamdan. Percaya sama Dinda, tidak seharusnya saya memanggil Bapak ke rumah ini. Hamdan memejamkan matanya. Jelas tidak mungkin meninggalkan Dinda dan Mbok Marni sendirian di rumah ini. Tidak, biar saja aku di sini. Setidaknya aku tahu apa yang sedang terjadi. Belum sempat Dinda membalas ucapan Pak Hamdan, Mbok Marni datang dengan membawa kotak obat di tangan kanannya. Kamu mendingan pulang, kata Mbok Marni sembari mengobati luka di lengan Pak Hamdan. Tapi tidak mungkin saya meninggalkan kalian berdua di sini. Apalagi Ahmad sedang dalam pengaruh setan seperti itu. Beberapa saat mereka berdebat. Baiklah, terserah kamu saja. Tapi setelah kamu masuk kamar, jangan pernah keluar sebelum pagi, ujar Mbok Marni kesal dan langsung menarik tangan Dinda. Hamdan ikut bangkit. Beberapa kali dia menoleh ke arah kamar Sukmaji. Dia tahu kalau Ahmad berada di dalam kamar itu. Kalian mau kemana? Tanya Hamdan yang mendapati Mbok Marni dan Dinda berjalan masuk ke dalam kamar milik Dinda. Masuk ke kamar, mau ngapain lagi? Apalagi ada setan berkeliaran, jawab Mbok Marni. Lebih baik Pak Hamdan juga masuk ke kamar dan kunci pintunya. Kalau ayah manggil, sebaiknya diamkan saja, ucap Dinda tersenyum kecut, mencoba meminta maaf kepada laki-laki itu. Hamdan hanya mengangguk dan segera masuk ke dalam kamar
yang sudah disediakan. Dinda dan Mbok Marni pun segera masuk ke kamar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.